Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kampus Live, membahas tentang pendidikan, tentang beasiswa, dan tentang tips-tips masuk kampus lainnya hanya di channel Kampus Live. Oke teman-teman semua, sobat muda sekalian yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi, tetap jaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan juga jangan lupa ya kita sudah bentar lagi mau masuk kuliah atau sekolah tatap muka ya. Jadi harap dipersiapkan dengan baik, baik itu secara fisik maupun mental teman-teman sekalian. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya tentang lanjutan dari proses seleksi beasiswa unggulan. Bagi teman-teman yang belum menonton video ini adalah part kedua dari video sebelumnya. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan tonton dulu video part pertama yang ada di sini. Setelah itu baru teman-teman untuk bisa nonton lanjut di proses seleksi beasiswa unggulan. Oke, lanjut ke proses seleksinya teman-teman ya. Jadi, proses seleksi beasiswa unggulan ini merupakan proses seleksi yang bisa dibilang tidak terlalu rumit. Ya, karena proses seleksinya itu cuma ada 2 tahap seleksi. Jadi yang pertama itu adalah tahap seleksi berkas. Ketika berkas teman-teman yang sudah diupload ya, itu diseleksi oleh asesor dari Kemendikbud. Setelah itu adalah seleksi wawancara dan setelah itu langsung pengumuman. Jadi tidak ada seleksi tes, ujian dan lain sebagainya. Jadi cuma 2 tahap itu. Dan ini menurut aku ini merupakan tahap yang tidak terlalu rumit ya bisa dibilang. Gitu dan tidak terlalu membingungkan. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman dari aku sendiri yang berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sedang berjuang untuk mau dapat beasiswa itu. Karena pembukaan pendaftarannya pun itu nggak jauh, beberapa bulan lagi ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, yang pertama itu seleksi berkas. Nah, berkas ini apa saja yang teman-teman harus upload berkasnya. Nah, buat berkas yang teman-teman harus upload itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah teman-teman harus upload transkrip ya. Transkrip dari nilai teman-teman. Kalau teman-teman itu sedang dalam jenjang mau masuk ke kuliah atau dari SMA menuju ke kuliah itu bisa upload nilai raport ya. Dari semester 1 semester 5 itu dilegalisir, jangan lupa dan itu di-scan untuk di-upload. Juga kalau teman-teman yang sedang berkuliah ongoing itu bisa upload dari transkrip nilai yang dikeluarkan oleh lembaga kemahasiswaan dari teman-teman itu sendiri. Selanjutnya, teman-teman juga harus menyiapkan scan dari KTP dan KK teman-teman ya. Untuk mahasiswa yang ongoing juga jangan lupa sertakan kartu tanda mahasiswa. Ya, ini untuk tanda pengenal dari teman-teman sekalian supaya bisa dikenali nama aslinya siapa dan juga tentu saja identitas dari teman-teman. Terus, kalau untuk teman-teman yang baru masuk dari SMA menuju jenjang kuliah, jangan lupa dilampirkan LOE ya, atau Letter on Acceptance. Nah, LOE ini tujuannya untuk apa? Untuk informasi kepada pihak beasiswa bahwa teman-teman benar-benar sudah diterima di kampus tersebut. LOE-nya dalam bentuk apa? Aku waktu itu LOE-nya cukup simpel, cukup screenshot aja ya, dari website SNMPTN waktu itu. Jadi waktu itu karena aku diterima di jalur SNMPTN di ITB, jadi aku tinggal upload aja bukti screenshot aku gitu. Jadi tinggal di-upload di website beasiswanya dan itu udah cukup ya untuk sebagai LOE. Yang penting di situ ada keterangan bahwa teman-teman sudah lulus. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa teman-teman juga harus melampirkan ijazah ya. Kalau teman-teman yang sudah lulus SMA, jangan lupa dilampirkan ijazah teman-teman sebagai bukti nanti berapa nilai dari UN teman-teman dan juga USBN ya untuk dilihat oleh tim asesor beasiswa unggulan. Juga jangan lupa selain itu ada hal yang sunnah, ini tidak wajib, tapi ini bisa menjadi nilai tambah, yaitu upload sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi bagi teman-teman yang sudah expert di bidang bahasa Inggris dari semenjak SMA ya dan sudah pernah mengambil tes, alangkah baiknya itu untuk dilampirkan. Itu bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya, nggak masalah karena ini bukan syarat yang wajib, tapi ini cuma sunnah aja. Selanjutnya, teman-teman juga diharuskan untuk membuat proposal rencana studi. Nah, proposal rencana studi ini tujuannya adalah supaya tim beasiswa itu tahu bagaimana sih rencana studi teman-teman.
Nah, proposal rencana studi itu isinya apa saja? Isinya itu teman-teman biasanya adalah latar belakang. Kenapa teman-teman ngambil jurusan itu? Ya, kenapa teman-teman suka dengan jurusan itu? Nanti kalau mau kuliah mau kayak gimana? Cara belajarnya gimana? Aktif di organisasi apa aja? Ikut lomba apa aja? Dan juga termasuk teman-teman nanti mau nulis skripsi tentang apa, itu sudah tertulis di proposal rencana studi. Nah, gimana tahunya kita kayak gitu, Kak? Ya, kita mulai riset-riset dari sekarang ya. Apa saja yang kita minati? Apa aja rencana kita nanti pas kuliah, itu kita harus pikirkan dari sekarang secara matang. Bahkan aku waktu itu di proposal itu ditulis timeline secara lengkap ya. Kita nanti kuliah tuh mau ngapain aja. Nanti ada milestone yang itu bisa menjadi gambaran. Dan itu menjadi tambahan juga nanti ketika kita beraktivitas di kuliah tuh jadi kegambar gitu mau ngapain. Nah, itu penting juga untuk kehidupan kita juga, selain untuk beasiswa unggulan. Untuk contohnya, teman-teman silakan bisa cari-cari di internet ya, karena di situ sangat banyak sekali contoh dari proposal rencana studi yang teman-teman bisa ambil contoh sebagai proposal rencana studi buat teman-teman. Oke, selanjutnya, selain proposal rencana studi, teman-teman juga harus membuat esai. Nah, esai ini ada judulnya. Waktu itu ditentukan judulnya, itu beasiswa unggulan, judulnya tentang Aku Generasi Unggul Indonesia. Jadi itu menceritakan seperti apa teman-teman dan kontribusi apa yang mau teman-teman wujudkan di kemudian hari. Kurang lebih itu semacam motivation letter. Kalau misalkan di beasiswa S2 itu motivation letter, cuman ini berbahasa Indonesia ya. Gitu, menggunakan EED yang benar, jangan lupa. Dan ini karena ini esai, jadi bebas temanya apa saja. Yang penting berkaitan dengan tema besar yang sudah disusun oleh tim beasiswa unggulan. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting itu adalah sertifikat prestasi dari teman-teman sekalian. Karena ini judulnya adalah beasiswa masyarakat berprestasi, maka teman-teman diwajibkan mengupload sertifikat prestasi yang pernah teman-teman raih, baik itu tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, baik maupun tingkat internasional. Apapun itu, teman-teman upload, kumpulkan semuanya, dan upload sebanyak-banyaknya. Waktu itu tidak ada batas ya, untuk mengupload berapa sertifikat harus diupload, setidaknya teman-teman punya ada sertifikat yang itu menjadi kekuatan ya. Usutnya usut, ternyata bagi teman-teman yang punya sertifikat olimpiade, apalagi sudah mencapai memegang juara ya, itu bisa dipastikan dengan sangat mudah ya untuk bisa diterima di beasiswa unggulan. Tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang belum pernah ikut olimpiade atau apapun itu, kalau dia punya sertifikat perlombaan-perlombaan yang lainnya, itu bisa juga untuk diterima di beasiswa unggulan. Tidak menutup kemungkinan juga. Tapi yang jelas adalah mulai dari sekarang segera dipersiapkan sertifikatnya. Jangan sampai teman-teman tidak punya sertifikat, karena nanti akan dicek benar-benar sertifikat satu persatu. Apakah sertifikat itu benar adanya, acaranya benar terlaksana, dan teman-teman benar sebagai juara, itu akan dicek oleh tim asesor. Juga jangan lupa ya teman-teman untuk selalu berusaha ya semaksimal mungkin gitu. Ketika nanti kan pendaftaran mungkin beberapa bulan lagi, teman-teman bisa tuh dari sekarang dicari-cari peluang-peluang lomba yang bisa teman-teman ikuti untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi berkas-berkas yang dibutuhkan di tahap pertama atau tahap pengiriman berkas. Jadi berkas itu diupload semua di websitenya, jadi udah terintegrasi ya di website tertentu, udah akun teman-teman tuh, temuan di-upload, nanti menunggu balasan di email teman-teman sekalian, dan nanti teman-teman tinggal menunggu aja. Nah, di saat menunggu itu mungkin baru minggu kemudian ya, teman-teman akan mendapat email lagi ya dari tim beasiswa unggulan yang menyatakan bahwa teman-teman diterima atau tidak diterima. Kalau teman-teman diterima, nah ini kita akan lanjutkan ke tahap wawancara. Biasanya nanti di email penerimaan itu ada jadwal dan juga tempat wawancara yang harus teman-teman kunjungi atau teman-teman ke sana ya untuk melakukan wawancara di sana. Biasanya itu per provinsi ya. Waktu itu saya itu karena di Jawa Barat kedapatan wawancara di daerah Cimahi itu. Nah di sana itu terkumpul ya beasiswa-beasiswa dari seluruh Jawa Barat untuk berkumpul di sana melakukan tes wawancara. Waktu itu acara dimulai jam 8, tapi waktu itu aku datang dari jam 6:30 dan itu udah full ya. Gedung Kemendikbud Cimahi itu benar-benar udah full dari orang-orang udah banyak datang ke sana, dan aku nggak nyangka udah ngantri panjang menuju persiapan wawancara. Di sana antriannya berdasarkan datangnya gimana. Jadi waktu itu aku datang jamnya mungkin sudah cukup ramai, jadi dapat urutan wawancara yang cukup pertengahan nih, nggak akhir juga sih. Nah waktu itu wawancara dilaksanakan secara tatap muka ya langsung, jadi belum online karena belum ada pandemi waktu itu. Jadi yang menarik itu adalah pertanyaan dari wawancaranya itu nggak banyak, jadi cuman ada 2 pertanyaan besar yang ditanyakan oleh tim pewawancara. Nah, tim wawancara ini memang sangat penasaran sekali. Yang pertama dengan prestasi kita.
Jadi yang pertama, dia itu akan menyuruh kita untuk menceritakan tentang diri kita, prestasi kita apa, tujuan kita apa, gitu kan. Dari sertifikat-sertifikat yang udah kita upload tuh, dia akan penasaran tuh, ditanya satu persatu sama kita. Terus yang kedua, pertanyaannya juga tentang esai kita. Nah, tentang masa depan kita. Rencana kita tuh apa dalam waktu ke depan? Apa kontribusi yang mau kita bawa untuk Indonesia ke depannya? Nah, di sini aku harapin teman-teman benar-benar baca, benar-benar punya data untuk itu. Teman-teman riset dulu, kira-kira jurusan ini tuh prospeknya seperti ini, rencananya itu seperti apa. Jadi itu ya. Jadi fokus terhadap masa depan juga gitu, selain tentang apa yang sudah kita dapat atau prestasi kita di masa lalu. Oleh karena itu ya, itu tadi tes wawancara dan alhamdulillah berlangsung dengan baik waktu itu aku, dan alhamdulillah aku diterima ya. Kemudian langsung dapat undangan, tanda tangan kontrak, dan aku kaget banget tanda tangan kontrak dengan nilai sebegitu besarnya. Itu baru pertama kali. Yaitu pengalaman banget sih waktu itu, juga tanda tangan kontrak, dapat penjelasan juga, dapat motivasi juga dari tim Kemendikbud untuk kita untuk mengawali kuliah, dan itu membuat aku benar-benar semangat kuliah ya, dan bisa menyelesaikan kuliah juga mungkin ya nanti dengan waktu yang singkat juga. Nah, oleh karena itu teman-teman, intinya adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, dan yang paling penting adalah jangan menyerah dengan keadaan. Walaupun sekarang keadaannya corona ya, pandemi ya, kita dibatasi dengan berbagai macam hal, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berkarya, mengikuti berbagai macam perlombaan, dan juga aktif di bidang-bidang tertentu, di mana itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, membuat kita lebih bisa untuk menggapai masa depan kita. Dan yang paling penting adalah jangan berhenti untuk berkarya ya teman-teman sekalian, dan juga terus-menerus merasa bodoh, mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan lebih banyak lagi, sehingga kita bisa menjadi benar-benar orang yang cerdas. Oke, baik, mungkin cukup sekian video kita pada kali ini teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan untuk like, dan juga teman-teman yang punya saran, punya kritikan untuk video ini, silahkan dimuat di kolom komentar di bawah ini. Kalau ada teman-teman yang butuh dari video ini, silahkan di-share. Bagi ada saudara, kakak adik yang butuh dengan video ini, silahkan teman-teman share. Dan jangan lupa, kalau teman-teman suka dengan channel ini, untuk subscribe channel Tikus Live. Oke, sekian video kali ini. Salam, selamat pagi semua, semangat semuanya, tetap semangat di masa pandemi, jangan hilang semangat, dan juga jangan lupa untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.